Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo kelas. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembahasan selalu bersyukur. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Baiklah, tujuan kita belajar pada pagi ini yaitu agar kalian dapat memahami dan menyadari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta memiliki sikap bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita lanjutkan dengan speaking. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya kita coba tebak-tebakan ya. Perhatikan baik-baik soalnya. Kenapa naik angkot dari pasar Senen ke pasar Minggu lebih mahal dibanding dari pasar Minggu ke pasar Senen? Ulang sekali lagi. Kenapa naik angkot dari pasar Senen ke pasar Minggu lebih mahal dibanding dari pasar Minggu ke pasar Senen? Oke, silakan dijawab. Jawabannya silakan ditulis di kolom komentar di bawah ya, dengan format jawaban plus nama plus kelas atau sebaliknya. Yang jelas ketiga format itu ada. Contohnya karena sopirnya Mas Hari kurung Agus 8A, itu dibalik. Yang penting ketiga format tersebut ada. Sebagai jawaban kehadiran, jawaban tugas kalian pada sesi kali ini. Oke, lanjut. Oh, sebelum lanjut, jangan lupa silahkan subscribe dulu ya, yang warna merah. Kemudian di like, tulis komentar nama dan jawaban tadi, hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan channel ini, dan share atau dibagikan sama kawan-kawan. Baik, kita lanjut. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 telah termaktub A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi ya tentang bersyukur. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur dan suka bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin karena selama ini kita masih kurang bersyukur, masih mempertanyakan apakah harus bersyukur dulu atau bahagia dulu. Konsep yang benar adalah
bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hidup kita akan bahagia. Baiklah, tadi ini Bapak sampaikan manfaat bersyukur. Yang pertama, hidup kita akan dalam keberuntungan. Kedua, hidup kita akan dalam kebahagiaan. Ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Keempat, akan terlihat lebih rupawan. Kelima, awet muda, dan mudah-mudahan selalu umurnya panjang. Lalu bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Maka akibat dan ancaman jika kita tidak mau bersyukur, yang pertama, hidup kita akan menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Yang kedua, hidup menjadi selalu sial. Banyak penelitian yang membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri dan buruk sangka pada orang lain. Yang ketiga, orang yang tidak mau bersyukur mudah terserang penyakit. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang pemarah, pengiri, berpikir negatif, dan sifat orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Yang keempat, di akhirat mendapat balasan di neraka. Lalu apa hal-hal yang menyebabkan diri kita tidak mau bersyukur? Yang pertama, lalai dari nikmat Tuhan. Sungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, kaya raya, banyak harta benda yang dimilikinya, baik nikmat umum maupun khusus. Tetapi mereka lalai dari nikmat yang diberikan Tuhan. Yang kedua, kebodohan dari hakikat nikmat itu sendiri. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Jika tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan, karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat tersebut. Yang ketiga, pandangan sebagian manusia terhadap orang yang berada di atasnya. Jika seorang melihat ke atas, maka kelebihan oranglah yang nampak. Dia akan meremehkan apa yang dia miliki. Dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, yang menyebabkan kurang bersyukur adalah melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sedih. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam harta, penghidupan, ataupun tempat tinggal. Maka janganlah sekali-kali melupakan masa lalu. Bisa dimahami? Tentu bisa. Oke, pembahasan kita itu saja. Mudah-mudahan kita jadikan insan yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi